Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, para masyayikh, terutama kepada orang tua kita Kiai Haji Hasan Toha mata'anallah bituli hayatihi, semoga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, pondoknya, santrinya, keturunannya, sehingga bisa membahagiakan beliau ketika kelak berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan hadirin hadirat semua, para pecinta majelis ilmu dan majelis maulid yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini dibuat tidak lain dan tidak bukan agar supaya kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dahulu seseorang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, bagaimana caramu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau mengenal dengan dirimu sendiri? Apakah setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalkannya kepadamu, atau bagaimana? Lalu dijawab oleh Imam Ali bin Abi Thalib, araftu rabbi bi rabbi wa araftu murada rabbi bi nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi. Saya ini kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Saya kenal kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak perlu orang mempunyai agama untuk mengetahui bahwa alam semesta yang sempurna ini menunjukkan kesempurnaan yang menciptakannya. Dengan segala keteraturan, akal mana yang tidak menerima bahwa ini adalah makhluk dan ciptaan? Kita tidak mungkin percaya kalau ada masjid ini berdiri dengan sendirinya tanpa ada yang membangunnya. Tidak ada akal yang bisa menerima. Apalagi alam semesta dengan segala kesempurnaannya, tentu itu menunjukkan kesempurnaan zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika saya mengetahui bahwa saya adalah makhluk, saya seorang hamba dan mempunyai Tuhan di atas sana, apa yang harus saya lakukan? Saya mengetahui apa yang harus saya lakukan bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tahu apa yang harus saya lakukan, karena Allah tidak menciptakan segala sesuatu makhluk yang lebih bagus di dalam beribadahnya kepada Allah lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu seseorang ini berkata, bukankah penciptaan makhluk ini, ada orang yang mengatakan ya Muhammad, laulaka ma khalaqtu aflak dan lain sebagainya. Tetapi di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkata seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, bukan illa li Muhammad, tetapi illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk Nabi Muhammad, tidak ada. Saya menciptakan jin dan manusia, saya ciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang zat dirinya sendiri, kalau bukan karenamu, dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta ini. Di sini katanya penciptaannya untuk beribadah, dan di sini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada perbedaan di antara ayat dan hadis qudsi ini, karena
Tidak ada seorang pun yang lebih kenal kepada Tuhannya dan paling bagus ibadahnya seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan seperti apa yang kita kehendaki, tetapi seperti apa yang Allah kehendaki kepada makhluknya. Itu melebihi cara beribadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini adalah cara ibadah yang Allah kehendaki dari makhluknya. Dan seperti inilah seharusnya seseorang yang dia menginginkan kesempurnaan di dalam ibadahnya kepada Allah. Mereka mempunyai imam dan dijadikan kita makmum dari sebaik-baik imam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini cara ibadah yang paling baik di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada ta'arud di antara dua ayat dan hadis qudsi ini. Tidak ada perbedaan maksudnya. Semuanya satu maksudnya. Kita tahu kita bagaimana diciptakan untuk ibadah, tapi kita tidak tahu bagaimana ibadah kecuali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena Nabi Muhammad lah diciptakan alam semesta ini. Karena ini adalah seseorang yang paling tahu bagaimana cara beribadah menurut Allah, bukan menurut kita. Begini loh yang sempurna. Dalam artian, siapa yang paling sempurna di antara kita, yang paling banyak pengikutannya kepada Nabi Muhammad, dialah orang yang paling sempurna di antara kita. Ketika ditanya siapakah orang yang terbaik daripada kita, adalah orang yang paling banyak pengikutannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka adalah orang paling ibadah. Oleh karena itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ini suri toladan yang baik. Bagi siapa? Bukan bagi orang-orang yang mengharap dunia, kaya di dunia dan lain sebagainya. Liman kana yarjullaha. Orang yang mau cari ridhonya Allah, dekat kepada Allah dan lain sebagainya. Ini loh suri toladannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumal akhir. Dan kepingin mulia di hari selama-lamanya. Siapa yang harusnya dia tiru? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat kepada Allah. Kita lihat. Sekarang mungkin pemahaman kita bahwa zikir itu hanya terbatas dengan la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, ya, dan lain sebagainya dengan ucapan-ucapan yang biasa terucap dari lisan kita, itulah yang kita kenal dengan zikir. Tapi ketahuilah, baju, imamah, syal, rida yang kita pakai ketika kita niatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad, diamnya kita, lidah kita, tetapi dengan pakaian yang kita niatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad, maka tercatat selama memakai pakaian ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamnya lidah kita, tetapi kita menggunakan pakaian ala Nabi Muhammad, tidak menggunakan pakaian ini kecuali kita berniat untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun lidah tidak berucap dengan Allah, Allah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka tetap tertulis seseorang dia dalam keadaan ingat kepada Allah selama sunnah itu masih menempel di dalam badannya. Karena liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha. Sehingga kadang-kadang orang berpikir kalau hanya zikir itu terbatas dengan apa yang diucapkan oleh lisan, lalu bagaimanakah cara zikir kita ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Penciptaan alam semesta ini ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Mereka lah orang-orang yang tahu betul siapa Allah Subhanahu wa taala. Setelah kenalnya dia sama Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai ciri-ciri. Siapakah ulil albab itu? Bukan hanya sekedar kenal, tapi mereka mempunyai alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk dan tidurnya semuanya ingat sama Allah. Maksudnya seperti apa? Apa lidahnya berucap terus la ilaha illallah dalam 24 jamnya? Tidak. Tidurnya dia dengan sunnahnya Nabi, duduknya dia dengan sunnahnya Nabi, berdirinya dia dengan sunnahnya Nabi, makan minumnya dengan sunnahnya Nabi, masuk dan keluar rumahnya dengan sunnahnya Nabi, mencopot dan memakai bajunya dengan sunnahnya Nabi, perhatian dengan memakai sandalnya dengan sunnahnya Nabi, dan keseluruhan hidupnya dengan sunnahnya Nabi. Mereka lah ulul albab yang ada di atas muka bumi ini. Dengan Nabi Muhammad,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak mungkin dengan senang hati mengikuti semua apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena secara otomatis ketika seseorang cinta itu dia akan mengidolakannya. Otomatis, tidak bisa tidak. Jadi kita mengikuti sunnah ketika ada cinta dalam hati, itu dengan senang hati dan dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bahkan otaknya kita ketika kita cinta ini, kita tidak mungkin melewatkan satu tempat atau satu waktu, satu keadaan, kecuali kita berpikir apa yang dilakukan Rasulullah ketika dalam keadaan yang seperti ini. Maka orang yang seperti inilah orang yang paling sempurna di antara kita, yang paling banyak pengikutannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pelajaran yang paling penting sebetulnya adalah i'rif nabiyak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenali siapa nabi kalian ini, supaya kalian kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Allah menciptakan kita dari dua komponen badan dan ruh ataupun badan dengan hati kita, maka kita mengenal bahasa orang-orang kuno. Orang itu harus mujahadah, harus riyadhah bahasanya untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman riyadhah itu berbeda-beda. Pemahaman riyadhah itu berbeda-beda. Tergantung orang yang diberikan pemahaman masing-masing. Ada orang lalu berriyadhah dengan wiritannya, tidak berlalu hari kecuali dia sudah membaca sekian. Ada orang berriyadhah dengan Al-Qur'annya, ada yang berriyadhah dengan dalailul khairatnya, dan lain sebagainya. Dan semuanya benar, tidak ada yang salah. Tapi kalau mau mengikuti kata saya, dengarkan. Riyadhah yang sebenarnya adalah mengkosongkan hati kita. Jangan sampai ada satu orang makhluk pun di dalam hati kita. Seandainya harus ada, pastikan bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Seandainya harus ada makhluk dalam hati kita selain daripada Allah, pastikan bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan riyadhah yang kita lakukan adalah bagaimana dalam 24 jam di dalam setiap waktu, keadaan dan kesempatan kita selalu hidup di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya mudah, kana hulukuhu Quran. Lalu ketika siapakah orang-orang yang dikatakan oleh orang-orang kuno dulu ada wali. Ketika ditanya gimana orang itu? Orang inilah yang pantas dikatakan sebagai Quran yang jalan di atas muka bumi ini. Paham Quran berjalan ya? Quran berjalan ini bukan hanya sekedar orang yang hafal Al-Quran, tetapi hidupnya pun dengan Al-Quran. Lalu bagaimana dia itu bisa mengamalkan Quran secara totalitas di dalam kehidupannya? Adalah dengan pengikutannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dipanggil Al-Quran inilah ketika kita mengikuti, kita akan menjadi Quran yang berjalan di atas muka bumi ini dan berhak untuk menjadi keluarga Allah, alladzina hum ahlullah wa khassatuhum ahlul Quran. Mereka ahlul Quran yang sebenarnya. Ketika mengikuti Nabi Muhammad secara totalitasnya. Permasalahan sekarang ini. Karena apa? Karena kebanyakan pondok pesantren, guru kami datang ke sini, Habib Umar itu menerangkan makanya. Permasalahannya kadang-kadang orang ini fokus, betul, bagus, tidak salah sama sekali. Karena fikih itu berbicara tentang syariat. Dan lughah adalah wasilah kita untuk mengetahui kitab-kitab yang berbahasa Arab. Harus dengan nahwu, dengan sorof, dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita ini kurang perhatian di dalam masalah sirah Nabi Muhammad SAW. Pondok-pondok pesantren kita di Indonesia ini masih kurang sekali perhatiannya dengan sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Padahal sejarah ini sesuatu yang paling bisa menghidupkan hati kita. Oleh karena itu ya, ini hati, ini badan. Badan ini mujahadah dengan pengikutan secara total kepada Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Dan riyadho kita dalam hati kita adalah supaya tidak ada makhluk, seandainya harus ada makhluk tersebut, pastikan bahwa makhluk itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa malihi wa nasi ajmain atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan sempurna keimanan sampean sampai sampean mencintai Rasulullah lebih daripada cintanya kalian kepada badan kalian sendiri, keluarga, harta, dan manusia seluruh dunia. Seluruh dunia tanpa terkecuali. Sebelum ada Nabi Muhammad SAW dalam hati kita, tidak akan sempurna iman ini. Ya, oleh karena itu, lalu kita diajarkan oleh Rasul SAW tentang sesuatu yang dijadikan sandaran dan kiblat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang bab niat. Bab apa? Karena niat ini amalannya hati. Ya, sehingga ini yang menjadi tolak ukur kita, niat, dan kemanakah condongnya hati kita dan mengarah kepada mana hati kita ini. Karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda apa ketika menerangkan niat ini, di bab niat semuanya, mungkin semua santri se-Indonesia hafal hadis ini semua. Tapi siapa yang paham? Yang menerjemahkan banyak, siapa yang paham? Yang paham siapa? Ketika Rasulullah SAW beliau bersabda apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in, adadul hasr ini namanya. Kalau antum nahwu kan adadul hasr namanya. Membatasi, tidak bisa keluar dari mana-mana. Yang namanya amal itu bukan dari amalnya tapi tergantung daripada niatnya. Maksudnya seperti itu. Dalam artian walaupun sebaik apapun amal sampean, niatnya tidak bagus itu bagaimanapun. Setiap orang tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lalu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Ada Allah dan cabang daripada Allah disebutkan Nabi Muhammad SAW. Ada dunia dan cabang daripada dunia disebutkan wanita, karena ini adalah yang paling besar daripada fitnah dunia itu sendiri. Dalam artian apa? Setelah itu Rasul SAW menerangkan ada dua arah yang berbeda. Yang satu barat, yang satu timur. Yang satu Allah, yang satu dunia. Ketika antum belajar ilmu tasawuf, yang namanya dunia itu bukan hanya terbatas dengan harta dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang bisa membuat kita itu jauh dari Allah, kita katakan itu adalah dunia, karena dunia itu dari bahasa dani'ah, sesuatu yang rendah, dan Allah itu sesuatu yang tinggi. Ada dua arah di sini, barat dan timur, kalau kita bahasakan bahasa kita supaya mudah dipahami. Maksudnya Habib, ya kalau sampean arah hatinya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sampean berjalan pada jalan yang tepat. Kalau niatan sampean, keinginan sampean, kepingin apa? Sampean beramal kepada ridhonya Allah, dekat sama Allah, dekat sama Nabi Muhammad. Berarti arah hati sampean itu benar. Tetapi ketika sudah hati ini berpaling, kepinginnya apa? Sugih, jabatan, cari perhatian manusia, dan hal-hal yang lainnya selain Allah dan Rasulnya, maka secara otomatis sampean itu berpaling dari Allah dan sekarang berjalan menjauh, bukan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya hadis itu ini. Hanya ada dua arah. Allah dan Rasulnya, dunia dan anak buahnya. Makanya tidak akan mungkin namanya seseorang mengumpulkan cinta dunia dengan cinta kepada Allah dalam satu hati. Tidak ada, nonsen, mustahil. Karena sampean kalau dekat kepada tembok ini, jauh kepada sini. Kalau sampean berjalan ke barat, semakin jauh dari timur. Tidak ada ke barat ke timur jadi satu arah, tidak ada. Kalau sampean sudah tujuannya Allah dan Rasulnya di dalam semua amalnya, sampean akan mendekat terus sama Allah Subhanahu wa taala sampai jadi orang yang dekat. Tapi kalau sudah niatan itu berbalik, sampean tidak sadar, sampean dikira amal soleh, tetapi ternyata sekarang dia sedang menghadap kepada selain daripada Allah Subhanahu, sehingga amalan dohir tidak lagi jadi ukuran. Oleh karena itu ada dari beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Meninggal dunianya kalau secara dohir bagus. Apa? Meninggal dalam medan perang. Terbunuh dalam medan perang di belakang Rasulullah SAW. Bagus apa tidak bagus? Bagus. Sahabat semua berkata,
Hani'an lahul jannah, hani'an lahu syahadah. Beruntung dia dengan surga, beruntung dia dimatikan sebagai seorang syahid. Lah gimana ada syahid? Mati perang di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Jangan dihukumi katanya Rasulullah, jangan dihukumi. Karena saya melihat di wajahnya itu ada percikan daripada api neraka katanya. Faham? Ada percikan dari api neraka. Ternyata menyembunyikan rampasan perang, kepinginnya supaya dapat harta dari hartanya orang-orang kafir kalau nanti dibagikan harta rampasan perang. Niatnya tidak bagus. Ngadepnya kepada dunia bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan amal yang bagus secara zahirnya. Makanya kan adadul hasr ini bahaya ini. Membatasi. Ya. Karena itu kemana arah hati kita ini? Berjalannya dengan apa? Ya dengan Nabi Muhammad itu. Setelah menghadapkan ini dengan benar hati kita, berjalan cepat atau lambatnya tergantung pengikutan kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan salah, jangan menghukumi manusia karena kita tidak tahu arahnya hatinya kemana. Ada Sayyidina Abdullah Dzul Bajadaini namanya. Dzul Bajadaini ini seorang sahabat yang dia ini kaya raya dari salah satu desa yang ada di Mekah sana. Dengar Nabi Muhammad sudah hijrah. Setelah hijrah dia ini mau hijrah tapi dilarang sama orang desanya. Ketika dilarang sama orang desanya, dia itu berusaha untuk kabur ketika malamnya. Kaya raya ini. Supaya tidak ketahuan sama rakyatnya sekitarnya. Ternyata didang juga sama anggota kaumnya. Mau kemana? Mau ke Madinah. Sudah dibilang kan tidak boleh. Ayo balik. Sudah begini saja. Kamu punya keinginan dan saya punya keinginan. Gimana kalau semua apa yang saya punya untuk kamu dan kamu biarkan saya pergi ke Madinah? Beres apa tidak beres? Toko aku PN sudah rumahnya, ambilan harta saya, ambilan semuanya. Yang penting kamu jangan melarang saya pergi ke Madinah. Akhirnya, kalau kayak gitu oke. Ya orang kafir, kepinginnya dunia cuma. Oke kalau gitu. Akhirnya dikasihkan semuanya. Hatta imamanya ridaknya tidak tersisa kecuali satu kain menutup bawahnya dan satu kain menutup atasnya. Sandalnya dikasih, tidak pakai sandal ke Madinah. Jalan sudah, mau padang pasir, mau apa jalan, yang penting ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan sampai ke Rasulullah. Ya, sampai ke Madinah, sibuk dengan sholat sama Rasulullah, duduk dengan ashabus suffah. Setiap Rasulullah duduk belajar sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai meninggal dalam salah satu peperangan di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang turun ke kuburannya. Ya. Beliau ini kebiasaannya kalau sudah tidak ada pelajaran, ini apa sama wirid dalam masjid ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya keras. Kalau orang kan, kalau keras ini kan orang-orang kereta-kereta hati. Ono pokok cek bandere. Jalan Rasulullah dengan sahabatnya di belakang. Ada sahabat yang dengar Abdullah Dzul Bajadaini wiritan dengan keras, ini berkata, la allahu mura'in ya Rasulullah. Mungkin orang ini riya, cek bandere wiritan ini. Dijawab, disangkal sama Rasulullah, kalla innahu awwab. Innahu awwab. Ini adalah orang yang banyak kembali kepada Allah SWT. Jangan dihukumi. Tidak tahu hatinya orang. Ya, jangan menghukumi orang. Kita ini cuma menghukumi zahirnya, hatinya jangan dihukumi, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika meninggal dunia sebagai seorang syahid, Rasulullah yang turun ke kuburannya. Dikuburkan sama Nabi Muhammad, ngangkat tangan Nabi Muhammad. Allahumma inni amsaitu anhurat fardu anhu. Katanya. Ya Allah, saya sore ini menghabiskan sore ini dengan keadaan ridho kepadanya, maka ridhoi dia. Katanya sahabat semuanya, seandainya saya yang jadi mayit dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ya. Awwab, hatinya kencang. Lagi bukan ukuran orang-orang ini kalau sudah, kadang-kadang orang salah dalam pemikiran begini. Bukan, ini masalah hati ini ngadep kemana? Orang zuhud apa tidak, hatinya ngadep kemana? Ketika sudah ngadep dunia, walaupun bajunya compang-camping, rumahnya tidak punya, dia tuh cinta sama dunia, bukan orang zuhud. Tapi dengan pakaian yang paling mewah, rumah yang paling mewah, hatinya ngadep ke Allah, dia adalah orang yang zuhud bagaimanapun. Karena dia tidak noleh kepada dunia sama sekali. Jadi bukan ukuran semuanya. Sampai jangan menghukumi orang zuhud, terus orang hubud dunia, hanya dengan apa yang kita lihat dari mata kita. Dan tidak seperti itu demi Allah. Jangan salah paham sampean. Zuhud itu orang yang hatinya ngadep sama Allah, tidak noleh sama dunia sama sekali.
Dan orang cinta dunia itu adalah orang yang hatinya ngadep kepada dunia walaupun dengan pakaian yang serba sederhana. Pahami agama ini dengan baik ya. Kenali siapa Tuhan kita, kenali siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diciptakan untuk pengabdian kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyempurnakan ubudiyah ini, kita tidak mungkin bisa sempurna kecuali dengan mengenal siapa Nabi kita Muhammad dan cintai sunnah dengan sepenuh hati kita. Jangan sampai ada perkataan cuma sunnah, jangan. Ini tidak mungkin terucap kecuali dari lisan-lisan orang yang tidak mengenal dengan nabinya. Perkataan cuma sunnah ini bahaya. Paham ya? Cintai sunnah dengan sepenuh hati. Itu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijaga hatinya. Biarkan Allah melihat hati kita dan hati kita dalam keadaan indah. Karena berhias dengan semua sifat-sifat yang Allah inginkan, karena dalam hati kita tidak ada sifat-sifat yang Allah tidak inginkan ada dalam hatinya. Begitu seharusnya kita menjaga hati kita, sehingga kita selalu di dalam penjagaan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun. Dan begitu orang-orang soleh berlalu berjalan di atas muka bumi ini, dan kita bukan hanya ingin menceritakan mereka, tetapi jalan di jalan mereka supaya berkumpul dengan mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.